TKR atau Total Knee Replacement merupakan operasi lutut konvensional yang menggunakan implan bantalan tetap, memiliki tingkat keberhasilan tinggi, yakni kisaran 90-95% dalam 10 tahun kelangsungan hidup. Lantas, bagaimana manajemen dan intervensi fisioterapi dalam kasus TKR pada minggu pertama sampai kedua? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Manajemen fisioterapi yang pertama adalah anamnesis. Yang bisa kita tanyakan dari anamnesis adalah data diri pasien, keluhan utama, letak keluhannya, sejak kapan keluhan dirasakan, penyebab keluhan, faktor yang memperberat dan memperingan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit penyerta, riwayat pribadi, riwayat keluarga, dan juga anamnesis sistem. Dalam anamnesis sistem, tanyakan kemungkinan adanya keluhan pada sistem tubuh yang lain. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan untuk kasus TKR ini adalah pemeriksaan vital sign, inspeksi, dan palpasi. Mari kita bahas satu persatu tentang pemeriksaan fisik ini. Pemeriksaan vital sign merupakan pengukuran fungsi paling mendasar yang meliputi pengukuran tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, temperatur, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya ada inspeksi. Inspeksi terbagi menjadi dua, yaitu inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Dalam inspeksi statis, kita bisa mengamati apakah pasien terpasang perban elastik atau drainase, apakah ada odem pada tungkai sisi sakit, dan apa ada perbedaan topik antara tungkai sisi sakit dan sisi sehat. Sedangkan inspeksi dinamis, amati apakah ada keterbatasan gerak pada tungkai sisi sakit, amati ekspresi wajah pasien, apakah pasien tampak menahan rasa nyeri atau tidak. Selanjutnya adalah palpasi. Dalam palpasi, yang bisa kita periksa adalah apakah ada perbedaan suhu antara tungkai sisi sehat dan sisi sakit, juga apakah terdapat nyeri tekan pada tungkai sisi yang sakit. Yang ketiga adalah pemeriksaan gerak. Pemeriksaan gerak terbagi menjadi tiga, yakni pemeriksaan gerak aktif, pasif, dan isometrik. Cara pemeriksaan gerak aktif adalah meminta pasien untuk menggerakkan tungkainya mulai dari pinggul, lutut, dan pergelangan kaki sejauh mana LGS-nya. Sedangkan pemeriksaan gerak pasif dilakukan dengan cara fisioterapis menggerakkan tungkai pasien mulai dari pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Rasakan enfilnya, juga amati LGS-nya. Kemudian, pemeriksaan gerak isometrik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara fisioterapis memberikan tahanan di saat pasien menggerakkan tungkainya. Rasakan seberapa besar kekuatan otot, serta tanyakan ada tidaknya nyeri. Yang keempat, pemeriksaan khusus. Beberapa pemeriksaan khusus yang bisa dilakukan adalah pengukuran lingkar segmen, pengukuran LGS, pengukuran kekuatan otot, dan pengukuran nyeri. Pengukuran lingkar segmen dilakukan menggunakan midline atau pita ukur. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu titik patokan untuk pengukurannya. Titik patokan biasanya di tuberositas tibia, kemudian diukur ke proksimal 10 cm maupun ke distal 10 cm dari tuberositas tibia. Ukur dengan cara melingkarkan midline ke body segmen. Kemudian, pengukuran LGS. Pengukuran LGS bisa dilakukan pada sendi lutut menggunakan goniometer. Letakkan goniometer di samping luar lutut dengan aksis pada kondilus lateral femur. Tangkai statis sejajar dengan aksis longitudinal tungkai atas dan tangkai dinamis sejajar dengan aksis longitudinal tungkai bawah. Minta pasien menggerakkan lutut ke arah fleksi semaksimal mungkin dan baca LGS yang dicapai di goniometer. Selanjutnya, pengukuran kekuatan otot menggunakan MMT. Cara untuk melihat kekuatan otot tungkai pasien adalah dengan meminta pasien untuk mengontraksikan otot tungkainya, kemudian simpulkan berapa kekuatan ototnya. Nilai kekuatan otot menggunakan MMT adalah 0 sampai dengan 5. Selanjutnya, pengukuran nyeri. Pengukuran nyeri terbagi menjadi 3, yakni nyeri diam, gerak, dan tekan. Alat untuk mengukur nyeri adalah VAS, VDS,
box scale, dan sebagainya. Namun yang paling umum digunakan adalah VAS. Pengukuran nyeri diam dilakukan dengan cara tunjukkan belangko VAS ke pasien dan beri penjelasan tata cara penggunaannya. Pasien diminta menganalogikan tingkat nyeri yang dirasakan saat diam dengan skala 10 cm. Selanjutnya, nyeri gerak. Dilakukan dengan cara menunjukkan belangko VAS ke pasien, minta pasien menggerakkan sendi lututnya ke arah ditemukannya nyeri gerak, serta menganalogikan tingkat nyeri yang dirasakan saat bergerak tersebut dengan skala 10 cm. Kemudian nyeri tekan. Dilakukan dengan cara tunjukkan belangko VAS kepada pasien, lakukan penekanan dengan 3 jari pada tempat yang dikeluhkan nyeri. Pada saat yang sama, pasien diminta menganalogikan tingkat nyeri yang dirasakan saat ditekan tersebut dengan skala 10 cm. Exercise sangat penting untuk membantu mendapatkan kembali ROM dan mengurangi gejala. Juga akan membantu mempercepat proses recovery setelah operasi. Berikut beberapa intervensi post TKR minggu pertama sampai minggu kedua. Kita mulai dengan menggerakkan pergelangan kaki mendekati tubuh, kemudian menjauhi tubuh. Ulangi gerakan ini beberapa kali untuk membantu meningkatkan sirkulasi aliran darah dan membantu mengurangi resiko terjadinya trombosis. Kita mulai dengan menaruh handuk gulung di bawah lutut pasien, kemudian meminta pasien untuk mengencangkan otot pahanya. Tahan selama 5 detik, kemudian rileks selama 5 detik. Ulangi sampai beberapa kali. Yuk. Tahan 5 detik. Rileks. Tahan 5 detik. Rileks. Minta pasien untuk mengencangkan otot gluteal atau otot pantatnya selama 5 detik, kemudian istirahat. Jika pasien melakukannya di atas permukaan yang keras, kita akan melihat pinggul sedikit naik dari meja. Yang harus dilakukan pertama adalah meminta pasien menggeser tubuhnya untuk memberi ruang pada tungkai. Kemudian, minta pasien menggerakkan tungkainya ke samping, kemudian ditutup kembali. Apabila pasien kesulitan untuk menggeser tungkainya, letakkan selembar plastik atau kardus di bawah kaki pasien untuk mengurangi gesekan. Ulangi beberapa kali dengan kecepatan yang stabil. Minta pasien untuk menekuk lututnya dengan cara menggeser tumit mendekati pantat. Lakukan sampai batas kemampuan pasien. Apabila pasien merasa kesulitan, letakkan selembar plastik atau kardus di kaki pasien untuk mengurangi gesekan. Untuk latihan ini, kita bisa terlebih dahulu menaruh bantalan pendukung di bawah lutut pasien. Bantalan berdiameter 6-8 cm. Bantalan bisa berupa gulungan handuk, Tupperware, ataupun yang lainnya. Kemudian, minta pasien meluruskan lututnya ke atas, tahan selama 5 detik, kemudian dirilekskan. Ayo, 5 detik. Relax. Diangkat lagi. Relax. Diangkat lagi. Relax. Mulai dengan meminta pasien menekuk kaki yang sehat sekitar 90 derajat. Biarkan kaki yang sakit tetap lurus. Kemudian minta pasien untuk mengangkat kaki yang sakit sekitar 10 inci dari meja. Tahan selama 5 detik, kemudian rileks. Naik,
Tahan 5 detik. Relax. Dinaikkan lagi. Tahan 5 detik. Relax. Untuk latihan ini, minta pasien bergerak maju ke depan dan duduk di sepertiga kursi. Kemudian, minta pasien menggerakkan tungkai yang sakit dengan cara menggeser ke depan sejauh yang pasien bisa, tahan selama 5 detik, kemudian kembali ke belakang, tahan selama 5 detik. Kembali. Ulangi sampai beberapa kali. Apabila pasien merasa kesulitan, minta pasien memakai kaos kaki untuk mengurangi gesekan. Lagi. Ke belakang. Untuk latihan ini, minta pasien menyilangkan kaki yang sehat di depan kaki yang sakit. Kemudian geser kaki ke belakang. Kemudian minta pasien untuk memajukan badannya. Tahan posisi ini selama 5 detik. Kemudian kembali lagi ke posisi semula. Tarik, maju ke depan. Mundur. Ulangi latihan ini sampai beberapa kali. Tahan 5 detik. Kembali. Untuk latihan ini, pertama, minta pasien menggeser tubuhnya ke depan. Kemudian meletakkan kaki yang cedera di atas kursi. Jika kita lihat terdapat celah antara punggung dan kursi, jadi lebih baik untuk menaruh bantal sebagai penyangga pada punggung pasien. Minta pasien untuk merilekskan kakinya untuk mendapatkan latihan stretching knee yang lebih baik. Lakukan latihan ini selama 10 menit. Jika fisioterapis ingin melakukan latihan ini dengan tekanan yang sedikit lebih besar, kita bisa menaruh ice pack untuk membantu menekan lutut ke bawah yang diharapkan menghasilkan full knee extension. Harus dilakukan pertama adalah mencari patella bagian atas dan bagian bawah, kemudian menggerakkannya ke atas ke bawah. Ulangi 20 kali. Itu tadi intervensi pos TKR pada minggu pertama sampai minggu kedua. Terima kasih telah menonton. Annyeong.